Perkenalkan, saya Alifia Inaya Rahmadina dari kelas 6D, jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora. Video ini saya buat khusus untuk ujian tengah semester mata kuliah Isu-isu Kontemporer Dunia Islam. Di video ini, saya akan ajak kalian menyimak POX Pop dari beberapa teman-teman mahasiswa UIN dan berbagai jurusan. Kita bakal dengar opini mereka soal bagaimana Genji Islam menyikapi globalisasi saat ini, yang mana saat ini kita hidup di era di mana batas antar negara terasa semakin kabur karena globalisasi. Tapi di sisi lain, tantangan kita terhadap identitas kita sebagai muslim justru semakin nyata. Nah, hari ini saya ingin memotret bagaimana teman-teman mahasiswa UIN menanggapi soal isu-isu global tersebut lewat obrolan santai. Sebelumnya, terima kasih ya udah mau diwawancara. Mungkin perkenalan dulu, nama saya dari jurusan apa? Halo, perkenalkan, nama aku Farida Abna Farhana dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah Muamalah angkatan 2020. Nama aku Nasya Fathia. Aku si Pak Anggaran Fitri dari jurusan Pendidikan Agama Islam 2020. Jadi saya itu akan menanyakan soal globalisasi. Yang pertama itu, menurut Teteh, sebagai mahasiswa UIN, bagaimana caranya tetap mengikuti tren global kayak musik atau fashion tanpa harus kehilangan identitas sebagai seorang muslim? Kalau menurut saya mengikuti tren yang lagi viral gitu ya. Saya pilih-pilih mana yang baik, mana yang buruk, tidak semua saya tiru gitu. Contohnya kan tadi dalam musik gitu, kalau misalnya ada lirik lagu atau kayak dalam video klipnya yang mengandung yang kejelekan gitu, berarti saya tinggalkan lagu tersebut meskipun ya lagu tersebut nyaman buat saya dengarkan. Jadi saya pilih-pilih mana yang baik, mana yang buruk. Jadi pilih dulu. Iya, tidak semua saya ikutin. Sekarang banyak globalisasi tentang fashion ataupun apapun itu. Nah, caranya itu dengan memilah dan memilih mana fashion yang baik ataupun yang buruk. Karena ya semua dunia luar itu buruk gitu. Jadi yang baiknya bisa kita ambil dan atau bisa kita amalkan sebagai perilaku kita Aku sih lebih pilih-pilih kontennya karena kan globalisasi itu luas, ada yang baiknya, ada yang buruknya. Aku tetap dengerin musik luar juga, tapi kalau misalkan liriknya udah melampaui batas, aku tinggalin karena identitas muslim itu jadi global. Terus pertanyaan yang kedua, nah sekarang kan lagi ramai ya aksi boykot tren global, yang mana itu dianggap tidak sejalan dengan kepentingan Islam. Nah, menurut Teteh, apakah aksi ini tuh efektif di tengah ketergantungan kita pada produk global? Kalau disebut efektif atau tidak itu kan tergantung ya. Kalau menurut saya tidak efektif 100% karena kan kita udah bergantung banget untuk mengonsumsi atau memakai produk-produk yang non muslim. Nah, caranya dengan kita tidak memakai produk yang non muslim, itu kan salah satu upaya kita untuk terus menjaga Islam. Menurut aku lebih efektif ya, karena dengan adanya boykot ini lebih mendorong untuk ekonomi di dalam negeri. Jadi kita tuh tidak harus selalu membeli produk-produk luar negeri, jadi kita lebih menjual ke produk di dalam negeri. Efektif tapi sulit ya, karena kan sekarang kondisi ekonominya sudah menyatu. Aku lebih memilih untuk pelan-pelan karena kita nggak bisa melepas langsung 100%. Aku menjauhi konsumsi brand-brand yang bermasalah sambil nunggu produk muslim lokal. Pertanyaan selanjutnya, globalisasi informasi itu kan bikin kita gampang belajar agama dan bisa saja termasuk di internet juga bisa kan sekarang. Nah, menurut Teteh, ini tuh mempermudah kita beragama atau justru bikin kita tuh jadi gampang karena banyak pendapat? Jujur menurut saya itu membuat gampang kita buat beragama karena kan ilmu bisa didapatkan di
tapi balik lagi meskipun sudah banyak gitu informasi-informasi di Google terkait dengan agama, kita mesti pilih-pilih mana yang benar, mana yang salahnya juga. Terus kita perlu cross check dan perlu diteliti lagi apakah ini sesuai dengan agama yang kita pelajari atau tidak. Menurut aku ya, itu menjadi sebuah kemudahan bagi kita semua, bahwasanya ilmu itu dapat dipermudah, dapat diperoleh dari mana saja gitu. Jadi nggak selalu harus terpaku dari ini aja. Nah, soal permasalahan perbedaan itu ya wajar ya, karena kita tuh memiliki sudut pandang dari kita masing-masing. Cara mengatasinya itu bisa dengan kita memilah dan memilih ataupun melihat bagaimana situasi yang ada. Itu memperboleh banget karena kayaknya dulu ilmu itu kayak eksklusif, tapi sekarang tuh siapa aja bisa belajar asal kita tahu siapa ustaznya. Nah ini juga membuktikan bahwa Islam itu dinamis dan mengikuti perkembangan teknologi. Yang terakhir ya, nah dalam 10 tahun ke depan, menurut Teteh, dunia Islam itu akan semakin berbarat-baratan karena globalisasi, atau justru Islam itu akan menjadi gerbang dunia Islam. Seperti yang ini kayak baru analisis saya, kayaknya bakal ke barat-baratan karena yang saya perhatiin juga dunia Islamnya sudah menurun, lebih cenderung ke barat-baratan. Karena ya lihat aja yang anak mudanya lebih mengikuti tren yang dunia barat atau dunia yang Islam. Menurut aku itu bakal jadi gaya hidup baru bagi dunia di masa depan atau yang dimana akan datang, karena sekarang itu tidak sedikit ataupun banyak dari orang-orang luar itu yang lebih memilih agama Islam, karena mereka itu udah mulai menyadari bahwa Islam itu tidak seburuk itu dan Islam itu membawa sebuah ketenangan. Bahkan mereka itu menyadari bahwa Islam itu bukanlah sebuah agama yang sesat. Tergantung kitanya, kalau misalkan kitanya cuma jadi konsumen budaya, kemungkinan besar kita akan tergerus. Tapi kalau misalkan kita aktif di media sosial untuk menyebarkan nilai kebaikan, Islam justru akan memimpin arus globalisasi ke depan. Nah, kalau diperhatikan, jawaban teman-teman tadi sebenarnya punya benang merah. Seperti baju saya ini. Nah, mereka itu tidak memandang globalisasi sebagai musuh yang harus dimusuhi gitu, melainkan sebagai tantangan yang harus mereka kelola. Mulai dari cara mereka memfilter tren budaya, kemudian menyikapi aksi boykot, hingga bagaimana mereka belajar agama lewat internet. Nah, semuanya menunjukkan sikap yang sangat sadar dan kritis. Ini menarik karena di kelas kita sering bahas soal Islamofobia atau stigma negatif terhadap Islam. Nah, sering muncul karena minimnya interaksi yang jujur. Nah, jawaban teman-teman tadi adalah bukti nyata kalau mahasiswa kita itu tidak sedang bersembunyi. Bahkan mereka justru aktif melakukan negosiasi. Mereka memilih untuk menjadi muslim yang tetap relevan, tetap modis, namun tetap memegang teguh prinsip dasar. Nah, ini adalah wujud dari keberislaman yang tidak lagi kaku. Jadi, bisa disimpulkan bahwa masa depan Islam di tangan kita itu bukan ditentukan oleh seberapa keras kita menolak perubahan, tapi seberapa pintar kita itu menjadi aktor perubahan itu sendiri. Nah, dunia butuh wajah Islam yang moderat, berilmu, dan mampu memberi solusi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berbagi opininya, dan terima kasih buat kamu yang sudah menyimak sampai akhir. Saya Alifia Inayah Rahmadina pamit. Semoga diskusi kita bisa jadi refleksi bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.